Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market kripto ya, dimana ini apa ya, Bitcoin masih stuck aja di 107.000 setelah dia udah breakout dan retrace. Kenapa bisa stuck ya guys? Ingat, ini Bitcoin udah ETF ya, udah nggak kayak dulu lagi, dimana sekarang udah institusi apa ya, perusahaan ataupun institusi besar yang main, bukan para retail lagi ya, bukan kayak satuan ataupun gimana. Sekarang udah grup, dalam artian grup itu ya perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau misalkan nggak ada ETF sebenarnya Sabtu Minggu itu ada volume harusnya, kayak dulu, zaman-zaman dulu lah ya, ibaratnya sebelum ETF masuk lah, kayak contoh-contohnya 2021 ke bawah, alias ibaratnya kayak apa ya, waktu bulan-bulan ah, maksudnya baru-baru lahirnya Bitcoin lah. Kalau misalkan momen-momen kayak gini seperti ini ya, harusnya ya ini udah jelas harusnya naik. Cuman karena sekarang udah beda Bitcoin, jadinya ya udah Sabtu Minggu itu udah nggak ada volume. Dalam artian nunggu hari-hari kerja gitu, kayak saham, kayak Senin sampai Jumat gitu. Nah kalau misalkan dulu itu Senin sampai Minggu tuh ya bisa aja guys, volume tuh selalu ada karena volume dari retail. Terus dulu juga karena masih pada apa ya, Bitcoin murah. Sekarang Bitcoin udah 100.000, retail juga mikir guys, ya kan, gimana dapat profitnya, rewardnya gitu, seperti itu. Nah tapi jujur ya, kalau eh, yang gue takutkan adalah malahan ketika ibaratnya dia udah breakout dan retrace itu udah berhasil, tapi dia nggak membuat naik, itu yang paling gue takutin. Kenapa ya? Satu, eh apa ya, kan ada bandar yang ibaratnya kayak nggak terlalu mikirin chart pattern seperti ini. Kayak ada yang ngelukis lah, seperti contohnya seperti itu, kayak pelukis masa depan. Tapi kalau misalkan ada bandar yang kayak apa ya, nurut sama chart pattern, ya sebenarnya bisa aja guys, dari sini naik langsung. Kalau nggak ya seperti ini, kan kan udah breakout, retrace, naik. Nah takutnya ibarat apa ya, ibaratnya dia udah retrace, apa udah breakout, retrace, ya kan, naik sedikit langsung anjlok, ya kan, kayak gitu yang ditakutkannya ya. Tapi kalau misalkan bandar yang ngikutin chart pattern harusnya sih breakout, retrace, naik. Tapi ya takutnya ada bandar yang lebih nggak menghormatin chart pattern ataupun candle guys, seperti itu. Nah sama halnya kayak Ethereum aja, kalian bisa cek ya kan, yang udah Krypton lo bahas di video sebelumnya. Lihat aja, nggak ada, kayak malahan gimana ya, kayak udah bodo amat gitu. Padahal kalau kita lihat ya Ethereum ini harusnya naik, soalnya dia bikin daily megapon guys, seperti ini yang udah kita bahas di video ini ya. Tapi kita lihat dulu di Senin, pas minggu besok ya, harusnya Senin, maksudnya Senin besok lah, akan gimana untuk kedepannya. Seharusnya sih naik sih, semoga aja ya. Soalnya kalau dilihat dari sini kan kita masih bull flag, terus Ethereum juga bullish. Nah kalau Solana, nah Solana ini masih sideways nih guys, dia udah breakout, retrace, tapi sekarang masih sideways. Nah ya kedepannya kalau gue sih berharap sih naik gitu. Cuman kalau misalkan nggak naik ya harus waspada guys. Soalnya setengah tahun lagi ataupun 6 bulan lagi kita udah mau masukin tahunnya bearish market 2026. Karena kalau kita cek dari psikologi money ya,
Bentar. Oh no, bukan bukan. Apa ya? Gua lupa kripto tuh. Psikologi apa gitu. Yang puncak ini saham apa ya? Lupa. Pokoknya gitulah. Bentar bentar. Dilihat dulu dari handphone. Soalnya kebetulan masih nyempet. Oh ini nih, period. Wait, nih, period. Ini dia, when to make money. Nah, kalau misalkan dilihat dari chart ini ya, 2026 itu penjualan. Sini kan A, B, C. Kalau A itu top dan B itu setengah top, half top ya kan. Dan C ini bottom. Nah, kalau dilihat sih 2026 harusnya penjualan. Half top banget ya. Kalau kita membaca dari periods when to make money seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat aja 2025 itu udah pada di bottom semua guys. Contohnya 2023 ya kan bottom. Tapi altcoin malah bottom semua. Ya kan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari Bitcoin dominance, nah ini saya ini kayak membuat double bottom sih. Crypto masih ini sih guys ya. Masih mengerinya ya masih kurang 5% lagi nih. Kalau kita lihat juga kan dari garis ini dari weekly, Bitcoin dominance masih belum sampai garis chart apa ya, garis pattern sini, trendline lah yang udah Cryptono bikin. Kalau dilihat dari weekly ya, weekly sama monthly. Sorry. Mana nih? Nah, masih belum guys ya, masih belum nyampe. Kemudian tiba-tiba aceng ya kan ke atas, token habis itu baru turun ya kan, token ke atas habis itu baru turun. Nah, tapi kalau dilihat dari ini wait ya. Nah, kalau kita lihat dari si Michael van de Poppe ya, sini nah altcoin tuh udah di bottom banget guys. Ini kan apa ya, altcoin ataupun BTC lah grafik. Nah, kalau ini kan udah kalau ke atas altcoin season. Di sini masih Bitcoin season, dalam artian ya altcoin ini masih pada di bawah. Kalian bisa cek aja altcoin itu udah lagi pada di bawah. Ya semoga aja sih ya tanpa harus kena trendline, dari trendline ini Bitcoin dominance anjlok. Tapi kalau misalnya kita tarik bawah ya, kalau tarik bawah dari sini ya udah kena garis trendline. Tapi kalau misalkan kita naikin lagi ke atas sampai sini belum, untuk Bitcoin dominance seperti itu ya guys ya. Nah, kalian juga bisa cek juga dimana kalau DXY dari temper 4 jamnya kalian bisa cek nih ada gap guys, hati-hati nih. Nah, takutnya nyampe 98 lagi, 98 kalau nggak 100 lagi. Nggak nyampe 100 sih, palingan 98 ke 99 lah DXY naik lagi seperti itu. So itu aja sih yang bisa kita bahas, dan thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and undo.